Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Valentino Rossi ungkap kemarahan Francisco Bagnaia, kesal dengan pembalap seperti ini. Francisco Bagnaia rupanya sempat merasa marah sebelum akhirnya berhasil menjuarai sesi balapan MotoGP Spanyol yang berlangsung akhir pekan lalu. Kemarahan pembalap yang akrab disapa Pecco itu diungkap oleh gurunya, Valentino Rossi. Rossi menuturkan bahwa Pecco marah karena ada pembalap yang tak memikirkan orang lain saat sesi sprint di hari Sabtu. Pecco sangat marah, tutur Rossi pada Sky Italia di Jerez lalu. Karena di sprint ada pembalap yang membalap tanpa memikirkan orang lain, lanjutnya. Pecco diketahui mengalami insiden saat sesi sprint pada hari Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Kala itu, Pecco dan motornya keluar lapangan karena mengalami kontak dengan pembalap KTM, Brad Binder. Bagnaia kala itu tidak setuju dengan keputusan resmi yang menyatakan bahwa kejadian itu dinyatakan sebagai insiden balapan. Terlepas dari rasa kesalnya, Pecco memulai hari balapan dengan yakin. Pembalap Ducati itu bahkan bisa membuktikan kepada Marc Marquez bahwa dia bukan lawan yang mudah dilewati. Ia merasa cepat di lintasan kering dan seperti yang ia katakan kepada saya pada Minggu pagi. Ia memulai dengan keyakinan dan melakukan segalanya dengan baik. Dia datang dari belakang, menyalip 2 kali di lap 6 di mana itu adalah masalah imajinasi, bakat, dan sedikit kegilaan. Di atas semua itu, ia tidak menyerah bahkan ketika Martin terjatuh. Karena di sana ia bisa saja berhenti memikirkan kejuaraan, tetapi ia langsung membuat Marc Marquez mengerti bahwa ini akan sulit. Rossi pun memberikan penilaian sempurna untuk performa Bagnaia dan merasa muridnya itu tak perlu diragukan lagi. Saya pikir kami bisa memberikan nilai 10 dari 10 untuk balapannya. Pecco sangat bagus dalam pertarungan itu, dia menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah meski Martin terjatuh. Ia masih memiliki sedikit hal yang bisa ia lakukan. Ia sangat cepat di tikungan kanan. Itu adalah kepuasan yang luar biasa. Skeptis tentang Bagnaia, saya ingin tahu siapa orang yang skeptis itu, terang Rossi. Terlepas dari komentarnya soal Bagnaia, Rossi tersenyum sumringah pekan lalu. Pasalnya, 2 anak muridnya yakni Francisco Bagnaia dan Marco Bezzecchi sama-sama naik podium mengapit Marc Marquez. Pecco berada di posisi pertama, Marquez kedua dan Bezzecchi ada di tempat ketiga. Test Reader Ducati ungkap perbedaan motor Bagnaia dan motor Marquez. Ducati masih menjadi pabrikan di MotoGP dengan motor terbanyak di grid start. Kembali menurunkan 8 motor untuk kedepana pembalap mereka, terbagi ke 4 tim berbeda. Dengan formasi 2 tim mendapat motor pabrikan dan 2 tim lainnya mendapat motor satelit. Motor pabrikan adalah istilah untuk motor terbaru GP24, motor satelit adalah motor setahun lebih tua GP23. Tentu saja ada beberapa perbedaan antara motor terbaru dan motor lama. Pembalap penguji Ducati, Michele menjelaskan bagaimana perbedaan motor-motor tersebut, karena selalu ada pembicaraan tentang perbedaan GP23 dan GP24. Secara pribadi, saya minta maaf karena kita terus membicarakan perbandingan antara kedua motor ini, kata Pirro dalam berita GP1.com di Jerez. Yang pasti GP24 merupakan peningkatan dari GP23, tapi apa yang harus kita lakukan, mengembangkan motor yang lebih buruk seperti yang dilakukan pabrikan lain, serunya dengan nada bertanya. Tapi satu hal yang ingin saya tunjukkan bahwa antara kedua motor tidak ada keunggulan setengah detik seperti yang mungkin dipikirkan sebagian orang. Tapi terutama di 5 lap terakhir GP Jerez, tidak ada bedanya memiliki GP23 dan GP24 batas yang penting adalah pergelangan tangan Anda dan di atas semua atribut yang Anda miliki, seru Pirro. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, demikian jelas sang test reader. Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin dan Franco Morbidelli adalah 4 pembalap yang menggunakan motor pabrikan. Sedangkan Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio kebagian motor satelit. Valentino Rossi mengaku punya beban tanggung jawab setelah Marco Bezzecchi memulai musim 2024 dengan lambat. Marco Bezzecchi dilaporkan memiliki kesempatan untuk menukar Desmosedici 1 tahun di tim VR46 untuk motor spek pabrikan di Pramac musim ini. Tapi Bez menolak kesempatan tersebut, dan memilih bertahan di tim milik mentornya, Valentino Rossi.
Keputusan itu belum membuahkan hasil hingga akhir pekan lalu ketika Bezzecchi meraih podium pertama musim ini di MotoGP Spanyol. "Kami sangat bahagia untuk Bez," kata Rossi yang bergembira kepada Sky Italia dari dalam padok Jerez. "Saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar, karena dia memilih untuk tetap bersama kami dan balapan dengan motor tua, yang mana kami punya beberapa masalah. Marco memiliki potensi besar dan harus terus mengeluarkan 1/10 dari motornya seperti yang dia lakukan di sini di Jerez. Itu indah. Podium penting pertama-tama baginya, tapi juga bagi tim." Bezzecchi menikmati tahun terobosan musim lalu. Dia meraih kemenangan pertamanya, dan tim VR46 di MotoGP pada Grand Prix Argentina. Bezzecchi mempertahankan tantangan gelarnya sampai akhir musim ketika ia kesulitan dengan cedera yang dideritanya selama latihan. Setelah meyakinkan Bezzecchi untuk bertahan, VR46 justru kehilangan saudara Rossi, Luca Marini, ke Repsol Honda. Sayangnya, loyalitas Bezzecchi belum terbayar dengan tahun yang kuat lainnya. Finish ke-6 di Portimao adalah yang terbaik yang bisa dia kumpulkan sebelum finish di belakang Francisco Bagnaia dan Marc Marquez di Jerez pekan lalu. Dia, setidaknya hingga Jerez, merasa bahwa GP23 jauh lebih sulit dibandingkan GP22 yang dia gunakan tahun lalu. Acosta ternyata sembunyikan masalah motor KTM sejak tes Malaysia. Ducati sejak seri pertama mengeluhkan masalah pada motor pabrikan mereka, GP24 yakni getaran berlebihan. Masalah aneh ini membuat beberapa pembalap mereka kesulitan di beberapa seri awal. Masalah serupa ternyata juga dialami pembalap KTM, salah satunya rookie tim Red Bull Gas-Gas T3, Pedro Acosta yang mengaku motornya sudah mengalami getaran sejak tes di Malaysia. Setelah berakhirnya masalah di Ducati, kini giliran Acosta yang angkat suara akibat getaran di KTM miliknya. "Itu yang perlu dipikirkan Michelin," kata Acosta dalam berita yang dimuat MundoDeportivo.com. "Pabrikan lain juga mengeluhkan hal ini dan kami sudah menderita sejak pertama kali mengendarai motor ini di Malaysia. Pastinya ada yang aneh karena bukan dari shockbreaker-nya, tapi juga bukan dari motornya," keluh Acosta. "Sulit untuk memahami dari mana asalnya, dan juga sulit untuk menyelesaikan masalah atau menghindarinya," tegas Rider Murcian itu. Sebelumnya, semua pembalap Ducati yang menggunakan motor terbaru juga mengeluh tentang masalah getaran. Namun kini tampaknya Ducati telah menemukan kunci untuk memudahkan pembalap mereka dalam masalah ini. "Akhir pekan ini kami tidak merasakan getaran apapun, jadi mungkin kami sudah menyelesaikan masalah itu. Tapi kami harus menunggu untuk melihatnya di sirkuit lain," kata Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, usai menang di Jerez. "Kami telah mencoba sesuatu untuk getarannya dan berjalan dengan baik," sambung Jorge Martin dari tim Prima Pramac Racing yang juga menggunakan motor pabrikan Desmosedici GP24.